Shalom. 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 Oke. Kita masuk minggu ini. Kita masuk memperingati Paskah ya di minggu depan. Tadi waktu kita mempersiapkan ibadah, waktu kita berdoa sama-sama di pagi hari gitu ya. Hadirat Tuhan kuat banget gitu, dan Tuhan bilang waktu tadi nyanyian He is so good to you and He is so good to me. Tuhan tanya gitu kepada saya, apa benar bahwa kamu merasakan bahwa aku begitu baik buat kamu, buat hidupmu secara pribadi? Harusnya kalau kita semua yang berdiri di depan, di tempat ini, semua yang melayani, harusnya jawabannya adalah iya gitu ya. Nggak mungkin kita jawab enggak. Kalau mau ngejawab enggak juga udah malu duluan. Masa sih yang nyampein firman, masa sih yang melayani Tuhan nggak merasakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita secara pribadi? Tapi balik lagi, saudara-saudara, bapak ibu saudara sekalian, bahwa kadang-kadang kita tuh sudah terbawa dengan apa yang kita lakukan setiap minggu, sehingga semuanya cuma jadi liturgi, semuanya cuma jadi kebiasaan. Berdoa makan mungkin udah jadi kebiasaan. Tadinya kita berdoa, kita nyusun kata-kata terima kasih Tuhan atas setiap makanan yang tersedia. Tapi mungkin hari ini kalau berdoa makan, saya udah bukan out of mind, gila berarti ya, tapi maksudnya adalah udah di luar otak gitu. Mau berdoa apa udah kayak tiba-tiba udah selesai berdoa. Nanti kalau udah ngobrol sama temen, tiba-tiba ketika kita udah mau mulai makan lagi, saya lupa tadi udah doa belum ya, terus otomatis berdoa lagi gitu ya. Artinya apa? Artinya hal-hal yang kita lakukan sehari-hari bukan lagi datang dari hati, tapi datangnya dari kebiasaan-kebiasaan. Dan Tuhan gak jauh-jauh datang dari surga ke bumi berhenti di karya penebusannya di atas kayu salib. Enggak, saudara. Itu hanya awal mula perjalanan kita bersama dengan Yesus. Bahwa kayu salib itu menunjukkan betapa besar kasih Bapa akan dunia ini, yes. Dan itu gak dimulai dari kayu salib, itu dimulai saat bayi Yesus lahir di atas palungan. Tapi lebih dari itu, Dia bermaksud supaya kita punya kehidupan pribadi antara kita dengan Dia. Rita punya cerita yang berbeda soal dia dengan Yesus. Cilingling mungkin punya cerita yang berbeda. Lukas punya cerita yang berbeda. Shelma punya cerita yang berbeda. Saya juga punya cerita yang berbeda. Korobi juga punya cerita yang berbeda dengan Yesus. Dan cerita-cerita itu harusnya menjadi kitab yang terbuka buat semua orang, supaya semua orang bisa kenal Yesus. Amin. Amin. Oke, mari kita buka Yohanes 13. Siapa yang sudah nonton The Last Supper? Boleh angkat tangan? Oke, most of you ya. Ya, separuh dari inilah ya, separuh dari ruangan. Kami sudah nonton waktu kemarin, waktu lebaran gitu, escape sebentar dari anak-anak gitu ya. Begitu Mbak datang, kabur sebentar untuk nonton Last Supper. And it's a very good movie. Kalau memang membandingkan The Passion of the Christ dengan Last Supper, agak berbeda sudut pandangnya. Satunya dari murid Kristus, satunya dari pengorbanan dari Yesusnya ya. Tapi ada beberapa hal yang saya belajar di situ ya. Sebelumnya kita baca dulu. Oke, saya bacakan Yohanes 13 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Judul perikopnya adalah Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menenggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat kepada pinggangnya. Oke. Ini adalah kejadian sebelum Yesus diserahkan. Nah, kalau kita mau ingat gitu ya, hari ini saya mau bicara soal real servanthood ya. Ini last message dari Yesus di upper room gitu ya. Kalau
Pernah dengar kan kenapa disebut upper room? Karena mereka mengadakan last supper-nya di lantai atas waktu itu ya. Teman-teman bisa bayangkan nggak kalau ternyata kita tahu satu-satunya, bukan satu-satunya, ada dua nih yang sudah tahu akhir hidupnya. Yang pertama Yesus, yang kedua siapa? Siapa yang tahu akhir hidupnya? Setan. Ya, setan juga udah dikasih tahu kamu pasti akan binasa gitu. Jadi kalau kita masih bisa ditipu setan hari ini, bilang sama dia, ingetin sama masa depannya, kamu akan hancur gitu. Nah, tapi salah satu yang tahu akhir kisah hidupnya adalah Yesus. Saudara bisa bayangkan nggak? Siapa dari sini yang tahu kita akan mati seperti apa? Boleh angkat tangan? Nggak mungkin ya. Tapi kalau waktu saya ngobrol sama Wendy gitu ya, dia bilang, kalau misalnya kita jadi Yesus, yang tahu bahwa akhir hidup kita adalah mati di atas kayu salib dengan penyiksaan yang begitu rupa, kira-kira apa yang kita lakukan? Kira-kira kita bisa nggak sih menjalani keseharian kita seperti Yesus? Buat saya sangat sulit. Saya itu ya melihat penderitaan pasien-pasien yang pada sudah terminal ill, udah beberapa yang punya cancer dan udah terminal disease. Akhir hidupnya itu menyakitkan gitu. Mereka tuh jangankan mikirin orang lain, mikirin rasa sakitnya aja udah nggak tahan gitu ya. Makanya di masa akhir hidupnya mereka biasanya ada infus morfin gitu. Kenapa? Karena rasa sakitnya sudah nggak tertahankan. Biasanya kan yang udah di stage terakhir tuh udah menyebar kemana-mana gitu. Jadi di setiap lini gitu ya, apalagi yang menyebar ke tulang belakang tuh rasa sakitnya menyerang kemana-mana. Saya nggak bisa bayangkan apa yang Yesus rasakan di menit-menit terakhir kehidupannya. Dan last supper-nya adalah perjamuan malam terakhir yang dia adakan di jam-jam terakhir sebelum dia diserahkan. Di detik-detik terakhir dia merasakan makan bersama dengan orang-orang yang dia kasihi. Kalau saya ada di posisi seperti itu, saya nggak bisa gitu ya. Kadang aja di kerjaan, kalau misalnya saya lakukan ada satu gitu yang kurang, terus kemudian atasan saya bilang, itu kalau nggak beres nanti kamu saya kasih surat teguran ya, misalnya. Saya udah nggak bisa pikir yang lain. Apa yang saya pikir, gimana caranya beresin ini supaya nggak sampai omelin, supaya nggak sampai dapat surat teguran gitu kan. Pikirannya udah kemana-mana gitu. Saya nggak bisa bayangin Yesus malam itu. Sebetulnya Alkitab menulis bahwa ketika dia berdoa di Taman Getsemani, sampai mengucur keringatnya sampai bercampur dengan darah. Dan itu pembuluh darahnya pecah karena ketakutan. Possible nggak secara medis? Possible. Pembuluh darah yang pecah karena ketakutan karena hormon-hormon melonjak. Ingat ya, Yesus itu 100% manusia waktu dia ada di muka bumi ini. Dan Yesus menunjukkan cintanya kepada kita bukan cuma di atas kayu salib. Dia konsisten sejak awal dia datang, dia menunjukkan bahwa saya nggak bawa apa-apa, bahwa palungan itu adalah saksi bahwa saya adalah hamba yang sederhana, bahwa saya mengosongkan diri. Dan kalau orang mau mati gitu ya, yang pertama tadi kan saya bilang nggak mungkin kalau dalam saat-saat terakhir saya masih mikirin orang lain gitu ya. Tapi Yesus memikirkan murid-muridnya. Dan apa yang dia lakukan di saat-saat terakhirnya, apa yang orang yang kita kasihi lakukan di saat-saat terakhir mereka itu adalah pesan terakhir. Artinya apa? Kalau the last message, it's very, very important. Dan apa yang Yesus ajarkan? Yesus ajarkan tentang kerendahan hati. Perhatikan di ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Sudah dijelaskan oleh Pastor Jimmy Lucas minggu lalu bahwa kebiasaan di zaman itu orang pakai sandal gitu ya. Dan mereka melewati melewati padang gurun gitu. Jadi kakinya pasti kotor, pasti banyak pasir. Dan orang-orang di zaman itu mereka suka buang sampah di mana-mana gitu. Jadi ketika mereka masuk ke sebuah rumah mau makan bersama, yang pertama harus dilakukan adalah ada servant, ada seorang budak atau hamba yang duduk di depan pintu dan mereka bertugas untuk membasuh kaki para tamu. Tapi ketika itu the last supper, nggak ada yang membasuh kaki mereka. Dan karena ini dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya, which is mereka sangat dekat, pasti duduk dempet-dempetan. Coba deh kalau misalnya ada
Pastor Jimmy datang ke rumah saya gitu ya. Tadinya dia pakai sandal dari lumpur-lumpur gitu, atau kemarin habis main dari mana kita dari Pulau Pari gitu ya. Kalau masuk ke kemarin waktu pulang saya bilang tuh sama Sheila gitu. Kalau masuk ke atas ke kamar cuci kaki dulu ya gitu ya. Selalu pesennya begitu. Itu di zaman sekarang, apalagi di zaman dulu. Nah, Yesus nggak nyuruh siapapun untuk mempersiapkan semua itu. Yesus memberikan teladan bagaimana seharusnya menjadi seorang hamba. Kalau saya jadi Yesus, saya pasti bilang gini, siapa? Andreas, tolong dong ambilin itu baskom di situ, isiin dong air. Bapak Ibu tahu nggak kenapa kok Yesus nggak nyuruh? Kenapa kok Yesus lakukan semuanya sendiri? Dia menuangkan air ke sebuah basi, kemudian mulai ambil ikat pinggangnya, dia lap pakai bajunya. Karena Yesus mau mengajarkan bahwa dia lakukan ketika dia mempersiapkan dirinya menjadi seorang hamba. Dia mau lakukan itu dalam sebuah gambaran yang utuh. Dia yang adalah guru. Gak mungkin guru itu ngambil posisi menjadi seorang budak. Tapi dia bilang, aku melakukan ini buat kamu. Supaya kamu tahu cara untuk mengasihi yang baru. Dikatakan setelah peristiwa ini gitu ya. Sebelum peristiwa ini, ketika mereka ada di Last Supper, murid-murid Yesus lagi berdebat soal siapa yang duduk di sebelah kanan dan kiri. Mereka bilang, saya yang harusnya duduk sebelah kanan, gak boleh, saya udah lama gak ketemu, saya yang duduk sebelah kiri. Kenapa mereka memperebutkan posisi itu? Karena yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri itu adalah posisi paling penting. Dan Yesus menjawab semua itu dengan pengajaran soal kerendahan hati. Karena itu Yesus meninggalkan pesan ini kepada kita. Kalau hari ini kita telah diselamatkan oleh kasih karunia, bukan karena kita layak Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita ini cukup baik, cukup hebat, no. Kita ini sampah gitu ya. Kita ini manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Yesus perlu mati untuk kita. Kita harusnya manusia berdosa. Kalau kita tuh tahu betapa tidak layaknya kita. Coba ya, kalau ada orang, dulu waktu saya belajar penghijauan saya diajarin tuh. Ceritanya kalau gimana, kalau kamu ketemu dengan orang gelandang yang dia makan aja selalu mengais-ngais di tong sampah. Kemudian ada seorang raja yang lewat dan kemudian raja itu bilang, kamu mau nggak jadi anak saya? Anak gelandang ini akan bilang, saya nggak layak gitu. Nah, ketika anak gelandang ini kemudian dia bilang bahwa oke, saya mau. Dan kemudian dia masuk ke dalam kerajaan dan dia diperlakukan sebagai anak raja. Pertanyaannya, dia jadi anak raja karena sang raja yang punya anugerah atau anak gelandangnya yang punya karena anak gelandangan itu layak? Karena anugerah. Demikian juga dengan hidup kita. Terus kemudian kalau anak gelandangan ini pergi kemana-mana dan dia lagi show off, lihat nih, sekarang baju saya bagus, makanan saya sekarang enak, kemudian dia kemana-mana, dia ngebully yang lain. Kira-kira apa yang ada di hati sang raja? Nah, sebetulnya itu yang Tuhan mau ingatkan buat kita, bahwa ketika kita sudah diselamatkan oleh anugerah, layani yang lain, kasihi yang lain, sama seperti saya telah mengasihi kamu, sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Di Yohanes 13 ayat yang ke-30, next Yuki. Kesetiaan dan integritas Yesus itu karena kasihnya yang tidak tergoyahkan dari awal hingga akhir. Ini yang tadi saya bilang, kalau itu kita, mungkin gak sih kita menghabiskan sisa menit terakhir kita demi sesuatu yang bukan tentang kita. Kalau bisa semuanya tentang kita, aduh ini sakit, aduh ini gitu, semuanya tentang kita. Tapi Yesus gak membahas tentang dia gitu. Di menit terakhirnya Yesus mengesampingkan kegundahan jiwanya untuk memberikan teladan akan perintahnya yang baru, yaitu sebuah keteladanan baru tentang melayani dengan versi Kristus. Apa keteladanan yang baru? Yaitu mengasihi sampai ke level seorang budak.
melayani sampai ke level itu. Karena itu di Yohanes 13 ayat yang ke-30, 34 sampai ke-35, perikopnya berkata, perintah baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Next Yuki. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ingat bahwa perintah Yesus tentang mengasihi itu nggak baru di situ. Perintah tentang mengasihi itu udah ada sejak lama. Sejak kapan? Bahkan dicantumkan di Imamat 19. Dikatakan di situ, janganlah engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Nah, ini udah pernah diajarin. Mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Injil Matius juga menulis tentang ini. Tapi mengasihi sesama kita, melayani mereka dengan mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri, bukan sebuah hukum yang baru. Karena itu perikopnya di Yohanes 13 yang selanjutnya mulai ayat yang ke-31, judulnya adalah A New Commandment, adalah perintah yang baru. New Commandments adalah sebuah standar untuk melayani satu sama lain berdasarkan teladan yang Tuhan berikan. Next. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengingat tentang karya Kristus, nggak ada tempat di dunia ini yang Dia nggak akan pergi buat kita. Dari palungan yang hina sampai kepada kayu salib. Itulah betapa besarnya kasih Tuhan untuk Anda dan untuk saya. Nah, sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Kasih seperti ini yang Yesus tanyakan kepada Petrus 3 kali. Apakah kamu mau mengembalakan domba-dombaku? Kasih yang seperti ini. Apakah kamu mau mengasihi orang yang jahatin kamu? Dan continue ya. Yesus setelah ngomong dan menunjukkan sikapnya sebagai seorang hamba dengan membasuh kaki, itu lebih gampang lah, Master, daripada kejadian kalau beneran itu kan cuma bersihin kaki. Yesus secara kontinu menunjukkan sikap hatinya sebagai seorang hamba. Dia tahu nggak kalau dia akan dikhianati oleh Yudas? Tahu nggak? Tahu. Karena dia sendiri yang bilang gitu ya. Yesus memperingatkan Yudas di perikop sebelumnya. Yesus tahu nggak kalau Petrus juga akan menyangkal dia? Tahu. Yesus yang bilang, Petrus bilang, tenang guru, pokoknya jangan khawatir, aku nggak akan biarkan satu orang pun menyentuh guru. Yesus bilang, hei, tunggu dulu Petrus. Sesungguhnya sebelum ayam berkokok kamu udah 3 kali menyangkal saya. Jadi footnote-nya buat kita semua adalah kalau kita ngerasa hari-hari ini kita adalah murid Yesus yang paling hebat, yang kira-kira akan selalu bersama-sama dengan Yesus. Kalau nonton film The Last Supper, itu yang selalu bingung soal kebutuhannya Yesus tuh si Petrus. Hati-hati, cariin tempat yang paling aman, jangan sampai Yesus diserbu gitu ya. Itu semuanya Petrus. Tanyain guru, siapa sih yang bakal mengkhianati? Nanti aku yang akan maju. Siapa yang maju duluan untuk menggal telinganya Malkus? Petrus. Siap mati nggak sebetulnya? Siap mati. Malkus siapa? Orang keduanya si Kayafas kan. Dia berani seperti itu, dia berani mati nggak? Berani mati sebetulnya. Tapi ingat ya, bahwa akan ada momen di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa slip, tapi Tuhan tetap mengasihi Petrus. Tuhan menunjukkan bahwa aku gak cuma ngomong doang. Kamu bisa mengkhianati aku, tapi kesetiaanku, tapi kayu salib akan selalu cukup untuk kamu. Tugas kita, Bapak Ibu Saudara, adalah melanjutkan kasih Yesus yang Dia tunjukkan sejak palungan sampai kayu salib. Untuk Anda dan saya kepada orang lain. Kita nggak diselamatkan supaya berhenti di diri kita sendiri, no. Ada banyak orang di luar sana yang nggak ngerti tentang karya Kristus, tentang penyelamatan ini. Tapi mereka juga nggak akan percaya kalau cuma kita bilang, Yesus cinta sama kamu.
Yesus nggak kelihatan Bapak Ibu. Yang kelihatan tuh kita. Apakah kita cukup jadi contoh buat orang lain? Nggak usah jauh-jauh. Saya berdiri di sini, saya juga belum bisa mengasihi seperti Yesus. Terutama nih ya, jangankan ngomongin untuk orang-orang yang nggak kita kenal. Ngomongnya kan kadang muluk-muluk ya, untuk jiwa-jiwa yang terhilang gitu. Jangan jauh-jauh. Buat yang di rumah, yang tidur di sebelahnya, susah nggak? Susah loh. Buat orang tua yang tinggal di rumah gitu, saya masih bolong juga kanan kiri gitu. Bapak Ibu Saudara tahu nggak? Satu-satunya yang bisa memampukan kita untuk bisa mengasihi sama seperti yang Kristus lakukan adalah melekat kepada Kristus sendiri. Kalau kita mengalami kasihnya yang nggak bersyarat, sama seperti cerita seorang yang punya hutang jutaan dinar, kemudian dia dibebaskan oleh sang raja. Harusnya semakin dia mengalami itu, dia kelihatan orang yang pernah berhutang sama dia kecil-kecil, dia lepaskan nggak? Dia harusnya lepaskan. Tapi kalau kita bersikap nggak seperti itu, berarti ya kita mau bilang bahwa Yesus cuma baik buat saya dan itu berhenti di situ, gitu ya. Di film Last Supper diceritakan bahwa akhirnya Yudas bunuh diri gitu ya. Jadi memang menceritakan seperti itu, dan di sepanjang cerita itu dituliskan bahwa diceritakan bahwa sepanjang pergumulannya Yudas itu selalu didekatin dan digoyahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dunia. Kok kamu yakin? Kamu ngapain? Yudas, kamu tuh kan paling pintar. Jadi cerita itu dibuka dengan Yesus berkhotbah di antara 5.000 orang, terus kemudian nggak ada makanan gitu. Yudasnya udah berkeliling gitu ya. Nah, Petrusnya bilang, aku tuh agak ragu sama Yudas. Kenapa sih dia tuh kok mempertanyakan segala sesuatu? Saudara, Yudas itu mempertanyakan segala sesuatu gampang, karena dia tuh paling pintar dari semua murid. Yang lain nelayan, dia politikus, dia paling pintar, dia punya masa depan yang gilang gemilang mungkin kalau nggak ikut jadi murid Yesus. Dan kemudian ketika Yesus ngomong kasih contoh kehambaan, dia nggak bisa ikutin itu, malah dia mati menggantung diri. Kenapa malah dia jadi orang yang menyerahkan Yesus? Kenapa? Padahal Yudas ada di situ untuk setiap mujizat yang Yesus lakukan, benar nggak? Dia ada di posisi yang sama yang murid lainnya juga alami. Kalau murid lainnya ngelihat Yesus ngasih makan 5.000 orang dan bersisa 12 bakul, Yudas juga ada di tempat yang sama. Dan dia ikut bagikan. Tapi kok bisa murtad? Kenapa dia bisa jauh dari kasih karunia? Jawabannya di film itu dengan bagus gitu ya. Dia menggambarkan bahwa dia bilang, waktu dia di nego-negoan dengan Kayafas, dia bilang gini, kamu tahu nggak dia dikasihin 30 shikal perak untuk menjual Yesus? Dia bilang gini, Kayafasnya bilang, lah emang iya Yesus tuh sehebat itu gitu. Nah, Yudas bilang begini, aku melihat dengan mataku sendiri bahwa dia menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia memberi makan 5.000 orang. Tapi buat Yudas, kata-kata itu bukan jadi pengalaman pribadinya dengan Yesus. Kata-kata itu jadi bargaining positionnya dia dengan imam besar Kayafas. Tujuannya apa? Harganya Yesus naik. Nggak jadi 30 shikal perak, harganya naik, mungkin bisa doubling. Karena itu yang dia mau minta. Nah, saya mau nanya, semua yang kita alami bersama dengan Tuhan sampai hari ini, kita perlu tanya ke diri kita masing-masing, apa sih sebetulnya arti Yesus dalam kehidupan kita? Dan seberapa dalam kita memeluk kehadirannya di dalam hidup kita? Apa itu cuma jadi cerita, kita lihat apa yang dia lakukan di kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau kita mengalami sendiri? Kalau kita ngalamin sendiri, yes, we might fall, kita mungkin jatuh. Petrus juga jatuh, Petrus juga menyangkal Yesus. Tapi mereka gak berakhir yang sama loh. Ketika iblis bilang sama Yudas, kamu gak layak hidup, kamu udah salibkan, kamu udah serahkan Yesus,
dia berakhir di sebuah tali. Tapi Petrus enggak. Di film itu diceritakan ketika Yesus bangkit, semua muridnya, karena mereka nggak pernah lihat kejadian sebelumnya bahwa Allah yang disembah itu bisa bangkit, udah mati ya mati gitu kan ceritanya. Mereka lagi berlayar, mereka lagi mau cari ikan. Petrusnya ada di ini cerita ya dari The Last Supper gitu ya. Tapi untuk relevansinya ke kejadian saat itu saya nggak tahu pasti gitu ya. Tapi saya mau ceritakan bahwa dari point of view itu Petrus ada di dalam kapal itu, dia lemes gitu, kayak dibilangin sama teman-temannya, ayo bantuin narik jala. Si teman-teman yang lain biarin, dia lagi bersedih karena Yesus gitu. Terus tiba-tiba ada suara, Yesus bilang, tebarkan, tapi kan dari jauh nggak kelihatan. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Yang pertama sadar adalah Petrus. Suara siapa itu? Terus dia bilang, itu kayaknya suara Yesus. Aku pernah dengar suara ini. Itu suara Yesus. Kita harus nebar jala di sebelah kanan. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak sih dari kita yang peka sama suara Tuhan? Petrus peka karena dia ngalamin Yesus secara pribadi, bukan cuma dari kata Pastor Jimmy gitu ya. Kalau kita mau ngomong di tempat ini, jangan berhenti di pengenalan akan Yesus hanya karena kata Robi, kata saya, kata Pastor Jimmy, kata Pastor Wendy, kata Kak Sheila. No, kita semua harus ngalamin suatu saat kalian yang harus berdiri di sini dan ngomong tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kalian. Dan ketika cerita itu dibuka dengan Yesus memberi makan 5.000 orang, dia berkhotbah di atas bukit gitu ya. Cerita itu ditutup dengan angle yang menurut saya sangat manis gitu. Cerita itu ditutup dengan Petrus berkhotbah di antara 3.000 orang. Kita mau jadi sama seperti Yesus. Kita mau melayani sama seperti Ia melayani. Kita mau mengasihi dengan standar Yesus. Nggak ada cara lain selain mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita sekarang udah terlalu sibuk, terlalu padat, semuanya seperti ritual, semuanya seperti kegiatan yang berulang-ulang. Ini waktunya untuk retreat. Ini waktunya untuk kembali merestart kehidupan kita. Dan saya tahu nggak mudah. Ini saksinya nggak usah jauh-jauh, suami saya nanya, berapa banyak saya luangkan waktu buat Tuhan. Saya ngomong begini bukan berarti saya sanggup meluangkan waktu begitu banyak. Saya sering juga skip itu. Kenapa? Kesibukan, pekerjaan, tuntutan, pulang masih. Tapi memang kalau kita nggak deket sama sang sumber, saya pernah kasih perumpamaan spons, ingat ya, bahwa kita itu cuma kayak spons. Kalau kita berusaha menghasilkan kasih itu sendiri, kita pasti akan kering. Boleh angkat tangan? Siapa hari-hari ini yang lelah, capek, udah mau kayak putus asa mencoba mengasihi seseorang atau mengerjakan hal-hal yang sehari-hari ada dalam kehidupan kita, yang sedang dalam pergumulan? Nggak ada? Nggak ada? Luar biasa. Saya yang angkat tangan gitu. Ada banyak tuntutan ya dalam hidup ini yang terkatakan dan tidak terkatakan. Tapi cuma satu kuncinya. Ketika Yesus memenuhi kita, kita nggak perlu punya effort supaya kasih kita dirasakan oleh banyak orang. Spons itu fungsinya adalah nyerap air. Jangan mencoba jadi spons yang kepingin menjadi sumber air. Salah besar. Ketika kita mencoba menjadi sumber air, kita akan sakit. Coba spons, kalau kering, Anda peres, sakit nggak? Lama-lama sponsnya yang sobek. Itulah kita ketika sebetulnya kita hanya spons yang menyerap kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita mencoba, kita menjadi sumber akan segala sesuatu. Gak bisa. Patah pasti. Capek pasti. Dan suatu saat kita akan bilang, percuma kita tabur hidup untuk orang ini. Dia gak pernah menghargai saya. This is not about us anymore. Tuhan udah tebus hidup kita. Sekarang giliran kita untuk kasih lihat dunia ini, siapa Kristus buat dunia ini. So, di palungan dia bilang sama kita, I love you.
Tapi di atas kayu salib, dia membentangkan tangannya dan dia bilang, I love you this much. Now, this is your decision. Apakah kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan? This is the new commandment. Dan firman itu dan Yohanes 13 ditutup dengan kata-kata bahwa aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi mengasihi dengan standar Kristus adalah satu-satunya cara, adalah satu-satunya penanda supaya dunia bisa melihat kita sebagai muridnya dan supaya Yesus juga mengenali kita sebagai murid-muridnya. Tetap terhubung dengan Sang Sumber. Jangan mengupayakan hidup dengan kekuatanmu sendiri karena kita gak akan pernah bisa. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bergantung. Karena itu kejatuhan manusia pertama dalam dosa ketika mereka makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu bukan hanya soal mereka tergoda gitu. Karena dengan mereka memutuskan makan buah itu, mereka melepaskan kebergantungan mereka kepada Tuhan. Mari kita merenungkan, sudah berapa jauh kita meninggalkan kebergantungan kita kepada Tuhan dalam segala hal, dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam pelayanan kita, terutama dalam pelayanan kita. Kalau sampai dalam pelayanan kita nggak mengandalkan Tuhan, tapi kita mengandalkan kemampuan kita, pengetahuan kita nggak jauh teman-teman dari orang Farisi. Yesus nggak usah jauh-jauh, nggak usah susah-susah ngajarin murid-muridnya yang nggak punya dasar teologi ya. Kalau Yesus mau, Yesus datang, Yesus cari aja orang Farisi yang sekolah, dia udah tahu semua hukum. Well, kekristenan bukan soal apa yang kita tahu tentang Tuhan. Kekristenan pertama adalah soal betapa cintanya Tuhan pada umatnya sampai dia mati di atas kayu salib buat kita. But then, kekristenan adalah tentang mengalami Kristus dalam setiap hidup kita dan membawa Kristus sebagai satu-satunya sumber dalam kehidupan kita supaya semua orang merasakan kasih Kristus melalui hidup kita. Dan ingat, kita bukan Tuhan. Kita gak akan mampu mengasihi kalau kita gak terkoneksi oleh Sang Sumber.